Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rama Putri dari kelas 10 IPS 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bu Aprilia Novitasari pada mata pelajaran Sejarah Indonesia. Pertanyaan yang saya pilih adalah pertanyaan A, yaitu bagaimana pola penyebaran agama Islam dalam aspek perdagangan, dan berikan contohnya. Tidak perlu berlama-lama, mari kita simak pembahasannya. Sejarah Islam tidak pernah luput dari proses penyebarannya. Nusantara diklaim telah memiliki hubungan perdagangan dengan berbagai negara di dunia. Nusantara menjadi tempat yang strategis dalam proses perdagangan internasional, sehingga tak dapat dipungkiri bahwa salah satu faktor penyebaran Islam di Nusantara dan di sekitarnya didasari oleh faktor perdagangan. Islam pertama kali lahir di Mekah, Arab Saudi. Ketika Islam menyebarkan agama dan kebudayaannya ke Indonesia, prosesnya cenderung berjalan dengan damai. Karena itu, raja hingga rakyat biasa menerimanya dengan hangat. Teori masuknya Islam ke Indonesia yang pertama adalah lewat jalur perdagangan. Di abad ke-7 hingga ke-16, lalu lintas perdagangan melalui perairan Indonesia sangat ramai. Pedagang muslim dari Gujarat atau India, Persia, dan Arab Saudi seringkali tidak hanya melakukan transaksi, tapi juga mengenalkan ajaran dan nilai-nilai Islam kepada warga setempat. Mereka diterima dengan mudah karena sebagai pedagang. Mereka dapat bergaul dengan berbagai kalangan. Sebagian pedagang tersebut memutuskan untuk menetap dan mendirikan perkampungan yang tidak jauh dari pelabuhan atau tempat perdagangannya. Nah, adanya perkampungan tersebut, teman-teman, meningkatkan interaksi antara pedagang dan masyarakat lokal, sehingga ajaran Islam semakin diketahui dan dipahami oleh warga Indonesia. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pedagang muslim yang datang dan pengaruh agama Islam pun semakin besar di Indonesia. Nah, oleh karena itu, perdagangan merupakan metode penyebaran Islam yang paling terlihat, sekaligus saluran pertama penyebaran Islam di Indonesia. Nah, berdasarkan sumber sejarah, teori penyebaran Islam di Indonesia yang paling populer lewat perdagangan ialah teori Gujarat. Gujarat sendiri merupakan salah satu nama tempat di wilayah India. Dalam teori Gujarat, penyebaran Islam di Indonesia pertama kali dibawa oleh para pedagang Gujarat atau pedagang India pada abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Teori ini sendiri dikembangkan oleh sejarawan yaitu G.P. Mokweta. Menurutnya, teori Gujarat dapat dibuktikan melalui penemuan batu nisan di kerajaan Samudra Pasai, yang mana ia percaya sebagai batu nisan yang berasal dari daerah Gujarat. Selain itu, masyarakat Indonesia juga dinilai lebih banyak mengikuti mazhab Syafi'i, sama halnya dengan masyarakat Gujarat. Nah, selain teori Gujarat tadi, ada pula teori lain yang menyebutkan tentang awal mula masuknya agama Islam ke Nusantara, yaitu teori Arab atau Mekah yang berasal dari pedagang Arab dan teori Persia yang berasal dari pedagang Persia. Kedua teori tersebut juga dinilai memiliki bukti-bukti sejarah. Meskipun memiliki perbedaan, teori yang menyebutkan tentang masuknya Islam ke Nusantara, namun ketiganya memiliki persamaan, yakni berasal lewat jalur perdagangan. Nah, untuk contohnya, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa Indonesia banyak kedatangan pedagang dari luar. Para pedagang tersebut ternyata tidak hanya berdagang, melainkan juga menyampaikan dan mengajarkan agama dan kebudayaan Islam kepada masyarakat. Akhirnya banyak pedagang Indonesia memeluk agama Islam dan mereka pun menyebarkan agama Islam dan budaya Islam yang baru dianutnya kepada orang lain. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.